Sobat SOS, kembali lagi bersama saya Putri Anis sebagai moderator yang membersamai kalian dalam podcast ini. Jadi, sekarang kita memasuki episode kedua dalam podcast SOS, Sukses on Stage, Your Career, Your Spotlight. Jadi kita kembali lagi bersama dengan narasumber kita yang Masya Allah cantiknya. Ada Kak Evelyn. Hai teman-teman. Gak bosan kan Kak ada di podcast ini lagi? Bosan sih seru. Bercanda dong. Seru. Jadi di episode 2 ini kita mau sesi santai aja. Karena di sesi 2 ini kita mau main fun games yaitu This or That. Wow. Jadi di sini aku akan memberikan pertanyaan kepada kakak dan kakak akan memilih salah satu opsi dengan jawaban yang cepat. Oke. Hanya 3 detik ya. 2 detik aja deh. Ini tentang apa nih pertanyaannya nih? Banyak. Random ya kayaknya. Iya, random. Jadi ini sesi dadakan ya. Oke, baik. Langsung mulai aja kali ya ke sesi pertanyaan pertama. Boleh. Organisasi atau UKM? 1, 2. Organisasi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua yaitu ada ISMA atau MSIB? MSIB. Oke. Lanjut yang ketiga yaitu volunteer atau kampus mengajar? Volunteer. Iya, oke. Lalu yang terakhir ini ada fokus penuh pada studi atau part time sambil kuliah? Fokus penuh pada studi. Ya, oke. Karena tadi kakak udah jawab nih pertanyaan cepat, udah milih juga. Oke. Kita tanya nih alasannya dari pertanyaan pertama. Tadi kan kakak milihnya organisasi. Mungkin teman-teman penasaran nih, kenapa kakak milih organisasi? Karena simply aku kayaknya gak pernah ikut UKM ya. Dan aku dari awal banget ikutnya organisasi dan memang karena dulu tuh masih questioning myself, aku tuh sukanya apa ya, aku tuh passionnya di mana ya. Kalau UKM tuh kan kebanyakan kita tuh menjurus gitu ya, kayak misal UKM fotografi kayak gitu-gitu. Dan dulu tuh kayak ngerasa, aku nggak pernah pegang kamera, kalau aku mau ikut buat film gitu aku juga kayak nggak punya pengalaman gitu. Jadi aku better kayaknya aku ikut organisasi aja. Jadi pengen explore diri dulu melalui organisasi kayak gitu. Oh, nih setelah explore diri di organisasi, kira-kira kakak ada kayak kepikiran gak sih buat ikut UKM gitu loh? Jujur pengen sih, karena pada akhirnya aku tuh bahkan sampai sekarang kayak ngerasa kok aku nggak punya keahlian yang spesifik ya gitu. Jadi kalau mungkin dulu aku join ke salah satu UKM, aku bisa punya suatu skill yang spesifik banget gitu. Karena kayak misal di mata kuliah tuh kan ada mata kuliah kayak fotografi gitu. Aku mungkin kalau dari awal udah ikut UKM fotografi, mungkin aku jadi tahu operasiin kamera tuh kayak gini ya. Ternyata kamera tuh jenisnya ada banyak ya. Udah one step ahead gitu dari teman-teman yang lain. Tapi ya gak ada yang disesali. Tapi kalau misal masih bisa ikut, mau sih ikut lagi UKM. Nah, jadi organisasi sama UKM sama-sama penting ya. Gitu. Ya harus balance ya teman-teman. Jadi kalau UKM tuh lebih ke bakat ya, kalau organisasi itu lebih ke soft skill ya. Iya betul. Gitu. Lanjut nih pertanyaan kedua. Tadi kan kakak milih MSIB, kenapa nih? Milih MSIB karena lebih karena kayak MSIB tuh kan dulu baru mulai MSIB itu di semester 6 ya, kayak itu udah ngerasa udah telat banget ya kalau dibanding tadi MSIB sama ISMA. Kalau buat mempersiapkan ISMA tuh harus lebih ekstra dibanding sama MSIB. Kalau menurut aku dari backgroundnya aku mengukur kemampuan, aku merasa kayaknya aku mau fokusnya ke MSIB aja dibanding ISMA. Sebenarnya pengen banget sih ke ISMA karena memang dulu impiannya pengen banget studi abroad, pengen banget bisa ke luar negeri belajar culture di negara lain gitu. Cuma kayak gak sempet gitu, bukan gak sempet sih, karena memang keinginannya gak kuat ya untuk mempersiapkan diri buat ISMA, karena banyak banget kan, kompleks banget yang harus disiapkan kalau mau ISMA gitu. Jadi aku memilih untuk ikut MSIB aja. Iya. Tapi nih, misalkan kakak diberi kesempatan untuk mengikuti ISMA, kira-kira ada nggak sih kepikiran salah satu universitas kakak yang buat dijadikan tujuan ISMA ini? Jujur pengen banget di Korea University. Siapa sih yang nggak mau ya? Iya kan? Aku juga mau sih. Pengen banget karena memang culture-nya kayak culture di sana tuh masih kental banget gitu loh, dan pengen
karena itu juga salah satu universitas terbaik dunia, jadi kayak pengen banget belajar dari situ. Saya belajar culture, belajar seperti apa. Dulu tuh pengen banget ngambilnya jurnalistik, jadi gimana sih jurnalistik kalau di sana, apakah sama sih sama yang di Indonesia kayak gitu. Nah, keren banget nih. Sama nih, aku juga pengen banget nih kayak coba ISMA di Korean University gitu. Dipersiapin dari sekarang. Ya, insya Allah. Lanjut nih, yang pertanyaan ketiga tadi kan antara volunteer atau kampus mengajar, kakak milih volunteer. Kenapa nih? Bisa dikasih tahu ke teman-teman? Milih kampus mengajar atau volunteer karena sebenarnya kalau volunteer itu kan ada banyak banget ya jenisnya. Kalau kampus mengajar ini kan kita pure mengajar kayak misal di sekolah-sekolah, dan aku tuh sebenarnya kayak nggak punya basic gitu buat ngajar dan bertemu dengan kayak nggak bisa sih, kayak belum pernah nyoba sih kayak ngajarin orang, karena aku tuh sebenarnya bad at explaining gitu, kayak explaining something tuh kayak kurang bisa. Jadi menurutku kayaknya kalau ngajarin orang tuh belum capable ya. Nah kalau volunteer tuh kan bisa sesuai dengan passion aku gitu. Volunteernya kayak misal aku bisa main alat musik, nah kita bisa menghibur teman-teman di sana, ngajarin teman-teman di mungkin kayak di desa-desa di tempat tertinggal yang ingin kita kembangkan di tempat volunteernya, untuk kita ngajarin teman-teman main musik, untuk nanti bisa biar mereka tuh mengenali suara-suara, teman-teman tuh bisa mengenali passionnya, apa yang mereka suka kayak gitu-gitu. Cuma kalau untuk sebenarnya pengen sih nyoba at least sekali, sebenarnya kayak pengen banget, banyak banget yang pengen dicoba dulu ya, karena sebenarnya tuh nggak milih itu simply karena belum sempat nyoba aja sih. Kalau misalkan diberi kesempatan mau nyoba nih berarti mau ya banget kak? Sih pengen. Oke, lanjut nih ke pertanyaan keempat. Tadi kan dikasih pilihan fokus penuh pada studi atau part time sambil kuliah. Nah kakak pilihnya fokus pada studi karena memang dari awal dari awal di semester 1 aku tuh selalu pengen banget emang ambisi bocah-bocah semester 1 ya, kita tuh kayak pengen banget bisa balance gitu, bisa organisasi jalan, terus IPK bagus, terus kita bisa pengen di dalam kampus tuh pengen benar-benar give it my all gitu, semua yang terbaik, ngasih yang terbaik gitu di kampus. Dan aku tuh selalu sebenarnya kita kan nggak tahu ya latar belakang orang itu tuh beda-beda, cuma aku selalu pengen banget menekankan ke teman-teman sekitar kalau kita tuh cuma dikasih tanggung jawab buat kuliah, buat belajar, tolong dimaksimalin gitu. Sebenarnya kalau kita tuh as long as kita belajar, dan nggak harus kamu tuh belajar banget sampai kamu lulusan gitu, enggak. Sama kuliah tuh yang penting kita tuh bisa ngerjain tugas tepat waktu, kita maksimalin apa yang kita bisa lakukan di setiap tugas itu udah cukup banget buat bisa mempertahankan IPK kita dengan baik, teman-teman. Jadi kayak itu nggak susah gitu mempertahankan itu semua. Tapi sebenarnya pengen banget juga kalau bisa dapat kesempatan part time. Cuma karena kalau dari awal fokusnya untuk studi, fokusnya untuk kuliah, jadi aku karena udah kuliah dan organisasi itu udah sangat menyita waktu, jadi belum ada kesempatannya gitu buat nyoba part time. Oke, so berarti ini Kak Evelyn itu cukup berorientasi pada tujuannya awal ya kak. Nah itu dia pilihan dari Kak Evelyn, dan alasan yang disampaikan juga luar biasa banget ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah berada di akhir podcast. By the way, episode 2 ini adalah episode terakhir di podcast SOS. Sedih. Jadi aku mau ucapin terima kasih untuk Kak Evelyn karena sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukan Kak Evelyn untuk hadir di podcast ini. Makasih banyak juga ya teman-teman yang udah ngajakin aku kesini, bisa sharing-sharing juga, bisa ngobrol-ngobrol juga kayak sekarang tuh perkembangan di kampus teman semester 1 tuh udah ngapain aja gitu. Dulu kan kita masih COVID ya semester 1, jadi kita masih bingung banget kita harus ngapain gitu. Nah sekarang teman-teman udah banyak yang ikut Pionir Muda, ikut magang, udah ikut ada yang ikut volunteer segala macem. Seru sih bisa dengar perspektif lain dari teman-teman. Thank you for having me here. Yay. Dan aku juga nih mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton podcast SOS ini sampai episode 2. Dan Kak Evelyn bisa nih kasih closing statement untuk teman-teman yang sedang menonton. Closing statementnya maksimalin apa yang kalian lakukan sekarang, do your best, kamu nggak akan menyesalinya nanti.
Semangat teman-teman. Nah, itu dia statement dan pesan dari Kak Evelyn. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan mendapatkan gambaran tentang MSIB yang di episode 1 sudah dijelaskan. Jadi teman-teman nih bisa nih mempersiapkannya dari sekarang nih, khususnya maba dan teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk magang. Oke, sekian podcast untuk hari ini. Saya Putriani sebagai moderator dan narasumber. Kak Evelyn pamit undur diri. Your career, your spotlight. Bye.